penonton, terutama para pemerhati nilai-nilai Pancasila di seluruh Nusantara. Perkenalkan, saya Muhammad Mukhlas Saputra, mahasiswa Institut Setiami, Kampus Bekasi. Saat ini saya berada di rumah saya sendiri yang beralamat di Kampung Buok Jaya, RT 04 RW 02, Tambun Selatan, Bekasi. Kali ini saya akan berbincang-bincang mungkin ya, atau lebih fokus ke wawancara kepada teman saya. Nanti akan saya undang di sini, kita akan ngobrol. Apa sih yang akan diobrolkan? Nah, jadi saya akan berbincang-bincang tentang Pancasila, baik itu persepsi kita terhadap Pancasila, secara umum Pancasila itu bagaimana di kehidupan bermasyarakat di wilayah Nusantara ini atau Indonesia. Tugas ini merupakan tugas dari mata kuliah Pendidikan Pancasila tahun akademik 2020-2021 dengan dosen Bapak Haji Hapsul Nur Hadi, MA. Oke. Nah, sekarang saya sedang bersama teman saya, siapa? Ilham. Nah, Ilham. Nama panjangnya dong. Namanya siapa? Ilham Fitriansyah Gurubi. Ilham Fitriansyah Gurubi ya. Nah, ini sahib saya nih, teman dekat saya selama di sekolah dulu ya, di madrasah Ping 3. Nah, jadi gini Ham nih, ini mau wawancara ente nih tentang perihal Pancasila ini. Oh, Pancasila ya. Terutama kan pada zaman sekarang nih kayaknya nilai-nilai Pancasila tuh sudah memudar Ya, di kehidupan masyarakat Indonesia ini. Terlihat dari banyak banget peristiwa tuh, kayak misalkan kemarin ada demo tentang Omnibus Law ya, belum tahu penjelasan itu apa itu benar atau fakta ya, salah ya kita ya. Benar atau opini ya. Terus demo-demo yang pokoknya itu salah satu penyebabnya mungkin miskomunikasi antara pihak pemerintah dengan pihak rakyat sendiri, masyarakat sendiri. Nah, itu salah satunya. Terus banyak lagi lah tentang masalah kesalahpahaman, itu salah satu mungkin bukti dari memudarnya nilai-nilai Pancasila di kehidupan bermasyarakat ini. Nah, jadi aneh pengen bincang-bincang lah ente tentang itu tuh, tentang Pancasila ini banyak lah, entah itu pengertiannya, seluk-beluknya, pokoknya nilai-nilainya lah, mungkin lebih ke nilai-nilainya ya, penerapan di zaman sekarang tuh seperti apa itu memudar atau malah bagus grafiknya. Nah, jadi ntar aneh kasih beberapa pertanyaan, ntar ente jawab semampunya aja ya. Oke. Nah, lanjut nih ya, pertanyaan pertama. Nah, pernah gak ente, pastilah ya ente mendengar istilah Pancasila. Kapan waktu pertama kali ente mendengar dan pada waktu apa? Nah, kalau kapannya ini ya pastinya pas kita masih kecil juga udah sering dengar ya. Iya. Apalagi ya SD lah. SD ya. Pas upacara itu sering banget kita dengar. Ya udah berulang-ulang kali pastilah hatam lah. Ya makanya Pancasila itu erat banget di dalam diri kita kan. Ya sebagai rakyat Indonesia kita juga ya harus mengamalkan isi yang ada di Pancasila itu. Berarti pertama kali ngedenger pas SD ya? Iya. Pertama kalinya dalam acara apa tuh? Ya upacara ya. Oh ya udah. Nah, lalu pertanyaan kedua, menurut ente nih Pancasila itu apa sih pengertiannya secara umum? Apa tuh? Pancasila itu nilai-nilai kehidupan. Iya. Yang apa ya? Nilai-nilai kehidupan yang dapat diaplikasikan. Apa ya? Lupa nih. Nilai-nilai kehidupan yang baik yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berkeluarga, ataupun kehidupan yang lainnya. Gitulah. Nih, kalau dari menurut aneh sih ya, jadi kan Pancasila, istilah Pancasila, 5 sila kan. Jadi itu Pancasila itu 5 dasar. Yang ada di dalamnya itu Pancasila itu ada 5 dasar. Pertama kan ketuhanan, kedua kemanusiaan, ketiga persatuan, keempat demokrasi lah ya, kelima keadilan sosial. Nah, jadi itu di dalam Pancasila itu ada 5 nilai yang dipakai masyarakat Indonesia dalam menjalankan kehidupannya. Jadi itu Pancasila itu sebagai ideologi juga kan. Nah iya, pokoknya ideologi Indonesia yaitu yang terdapat di Pancasila itu. Nah ini pertanyaan ketiga nih,
Bisa gak ente sebutin sila-sila yang ada di Pancasila berurutan? Seperti ini. Iya. Oke, yang pertama ketuhanan yang maha esa. Iya. Yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Siap. Yang ketiga Heeh. persatuan Indonesia. Mm. Yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang terakhir Iya. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wah, Masya Allah. Ah, iya dong. Nah, ini lanjut nih ya pertanyaannya nih. Apakah ente tahu kalau Pancasila itu punya nilai-nilai penting dalam kehidupan bermasyarakat? Menurut ente apa aja sih nilai-nilai yang terkandung? Pastinya ya, namanya ya sesuai tadi yang dibilang 5 dasar. Yang pertama kan ketuhanan yang maha esa. Itu berkaitan erat dengan agama. Di Indonesia ini agama ya saling bertoleransi lah. Nggak cuma agama Islam doang, agama Kristen atau agama yang lainnya pasti juga saling bertoleransi, nggak bermusuhan lah. Terus yang kedua kan kemanusiaan yang adil dan beradab. Di Indonesia ini ya sebagai manusia kita juga harus mempunyai adab terhadap sesama, terhadap yang muda dan ke yang lebih tua atau sebaliknya. Ya kita harus punya sopan santun lah terhadap satu sama lain. Yang ketiga persatuan Indonesia. Di Indonesia ini punya banyak ragam budaya. Ya yang menyatukan kita yaitu Pancasila. Semboyannya juga Bhinneka Tunggal Ika. Nah, terus yang keempat ada keadilan kerakyatan ya, oh ya. Iya, demokrasi lagi. Ya demokrasi lah. Nah di Indonesia ini kan kita negara demokrasi ya yang bisa menyuarakan pendapat kita. Kita juga punya wakil tuh di sana kan di kursi pemerintah. Jadi kita ya nggak boleh semena-mena juga sih. Kayak kemarin kan demo yang nggak sepatutnya juga kita merusak fasilitas umum yang malah Sampai rugi iya, bermiliar. malah merugikan masyarakat lain. Apalagi tukang ojol kan yang jalannya nyampe ditutup, kasihan juga itu kan. Nah makanya itu kita ya yang sewajarnya aja sama yang aman-aman aja lah, nggak usah yang kayak rusuh-rusuh begitu. Nah yang terakhir kan ada keadilan sosial ya, keadilan sosial. Nah di Indonesia ini sebenarnya sih ya banyak lah yang nggak adil gitu, apalagi tingkat atas ke yang bawah banyak suap sana sini kan. Penegakan hukum. Iya penegakan hukumnya kurang. Nah makanya itu saya makin kesini juga makin prihatin lah sama kondisi Indonesia. Cukup udah ya. Lalu nih pertanyaan selanjutnya, menurut perkiraan ente nih, apakah ada masyarakat di sekitaran kita lah ya yang kurang paham tentang Pancasila, nilai-nilainya lah, contohnya seperti apa tuh? Yang kurang paham ya pastinya ada lah. Ya, ada lah ya. Bukan yang kurang paham dong, yang hafal juga Belum banyak. tentu ya, belum tentu. Iya makanya mahasiswa sekarang juga ya banyak siswa kayak yang nggak usah nyebut lah ya, lebih suka rusuh, lebih suka tawuran. Nah itu kan jauh melenceng dari Pancasila. Terus yang dikit-dikit ada perbedaan dia musuhan. Kan Pancasila kita kan kesatuan Indonesia, nggak mungkin kita sesama Indonesia walaupun berbeda pendapat langsung rusuh. Yang nggak boleh gitu. Namanya Indonesia ya kita harus sekat satu sama lain gitu. Berarti seperti itu ya contoh-contohnya. Ya Yang berarti belum tentu orang yang paham itu mengamalkan juga, dan belum tentu Iya. juga orang yang tidak paham tuh tidak mengamalkan. ya. Gitu ya. Terus pertanyaan selanjutnya nih, menurut ente nih ya, seberapa pentingkah setiap warga negara Indonesia perlu mengetahui dan paham lah dalam nilai-nilai Pancasila ini? Seberapa penting sih? Seberapa penting ya, jawabannya ya penting banget. Lah ya. Ya namanya Pancasila, ya, ideologi negara kita kan Pancasila. Kita hidup di negara Indonesia ya harus memiliki ideologi Indonesia itu sendiri. Nggak mungkin kan kita menganut ideologi negara lain. Ya pentingnya banget. Soalnya kalau kita nggak mengamalkan Pancasila itu, wah kehidupan kita udah carut marut banget dah. Gitu dah. Oh iya dah. Ya dah. Iya dah. Lalu nih, bagaimana kondisi penerapan nilai-nilai Pancasila nih di sekitar ente akhir-akhir ini? Apakah semakin naik atau semakin menurun?
Nah, gimana tuh, ceritain coba. Kalau zaman sekarang aneh rasa sih semakin menurun ya, mulai dari sopan santun banyak yang anak muda kurang sopan ke orang tua, begitu pun sebaliknya. Terus apalagi sekarang zaman teknologi yang udah membuat para generasi milenial ini udah makin males untuk menuntut ilmu, juga males-malesan. Apalagi sekarang belajar juga udah mulai online. Iya. Ya nggak maksimal untuk silaturahmi kan susah juga kalau online. Nggak kenal teman sana sini, cuma kenal ya asal tahu nama doang, tapi nggak pernah tahu bibit bobotnya kan. Makanya zaman sekarang tuh prihatin banget. Banyak kejadian-kejadian yang gara-gara nggak menganut ideologi Pancasila ini ya semakin menurun kualitas Indonesia yang dikenal orang bangsa luar itu negara yang ramah atau ya negara yang indah dah, pokoknya gitu dah. Jadinya sedih banget sih sekarang. Berarti semakin menurun ya. Iya. Semakin berkurang lah cinta terhadap Pancasila ini. Lalu pertanyaan selanjutnya, pernah nggak ente melihat atau merasakan sendiri ada peristiwa nih atau kejadian yang latar belakangnya gara-gara ya kurang paham tentang Pancasila? Ada nggak kejadian karena kurangnya Pancasila? Ya banyak sih, apalagi kita lihat di negara-negara daerah-daerah yang terpelosok gitulah, ya kayak di Papua yang udah mulai ingin merdeka dari Indonesia. Ya mungkin mereka merasa didiskriminasikan gitu lah. Makanya Pancasila ya harus merata ke seluruh rakyat Indonesia, harus diamalkan. Ya pokoknya kalau nggak ada ya makin hancur Indonesia, makin buruk keadaannya. Berarti salah satu kejadiannya ya diskriminasi ya. Iya. Yang terjadi di Papua ini. Oke. Lalu selanjutnya nih, menurut ente nih ya, bagaimana cara supaya agar warga negara Indonesia ini dapat ngamalin nih nilai-nilai luhur yang ada di Pancasila? Gimana caranya? Iya. Ya itu kan di negara kita juga udah ada pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Itu juga menurut saya udah bagus. Cuma mungkin ya harus lebih diamalkan sih, nggak cuma dipelajari doang. Intinya sekali kita pelajarin ya langsung amalkan. Ya walaupun dari hal-hal yang kecil sekalipun, ya kayak lewat kita permisi, itu juga suatu pengamalan Pancasila kan. Jadi dari kecil kita juga harus mendidik anak-anak atau adik-adik kita supaya mengamalkan sifat-sifat yang baik dari Pancasila itu. Berarti salah satu caranya yaitu dengan adanya pelajaran PKN juga udah salah satu caranya yang bagus ya. Lalu nih selanjutnya nih, apa saja langkah-langkah agar masyarakat Indonesia ini dapat hidup rukun, damai, dan terjamin dalam bekerja dan berkarya menuju terwujudnya masyarakat dan negara yang adil makmur? Gimana? Berat banget nih pertanyaannya. Untuk langkah-langkahnya sih ya. Iya. Yang pertama menurut Anda sih ya kita harus saling menghormati satu sama lain. Karena kalau nggak hormat ya begitu, ada yang orang yang di atas kedudukannya menindas yang di bawah, atau yang di bawah merasa iri hingga melakukan suatu hal yang buruk lah. Terus yang kedua mungkin untuk hidup rukun ya kita harus menanamkan pemikiran yang positif. Jangan kita selalu negatif thinking, kayak kemarin ada omnibus law langsung negatif thinking, apa ini benar, padahal kita juga nggak tahu hoax apa benar ya. Tapi kan udah disebarin berita, gimana tuh? Ya makanya jangan terlalu buru-buru lah, kita harus positive thinking dulu, cari kebenaran sampai benar-benar pasti dari sumber yang tepat. Ya mungkin menurut Ane itu aja sih, mungkin banyak yang lain cuma nggak bisa disebut. Siap. Nah terus nih ada nih pertanyaan tentang
Pancasila itulah, dari sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Nah ini pertanyaan dari sila pertama nih tentang ketuhanan. Gambaran umum kehidupan keagamaan di sini nih gimana? Gambaran umum kehidupan ya bagus di sini mah, masih saling bertoleransi walaupun berbeda agama. Ya di rumah saya juga ada kan tetangga yang non muslim, ya tetap aja saling, kalau ada yang dia sakit ya dijengukin tetap. Yang nggak boleh ya kita dia non muslim atau wah dia muslim gak usah jenguk lah, yang nggak boleh gitu juga. Namanya bertetangga, mau dia agama apapun ya kita harus saling memperhatikan satu sama lain. Berarti kehidupan keagamaan di sini tuh rukun ya. Iya. Saling toleransi udah gitu ya. Lalu nih, agama apa saja yang dianut di sini nih? Apakah mereka rajin ibadah atau tidak? Nah, gimana sih? Nah, kalau di sini mah lumayan banyak sih. Ada Kristen, ada Islam. Kalau di daerah Tambun sini sih Hindu Buddha jarang mana lihat sih. Tapi ada. Mungkin ada. Yang jarang aja sih. Kalau untuk ibadahnya ya aneh kan Islam. Aneh lihat di masjid sih ya masih rame lah. Masih ya gara-gara corona ini juga lumayan sih sekarang rame. Rame ya. Iya, lumayan rame daripada sebelum-sebelumnya. Berarti semakin rajin lah ya. Iya. Lalu nih pertanyaan selanjutnya, apakah di sini terbina sikap toleransi, sikap menghormati, dan kerjasama antar pemeluk agama yang berbeda-beda? Contohnya, coba. Pastinya sih itu ya saling bertoleransi ya, seperti tadi dibilang juga. Yang nggak ada sini berantem gara-gara agama. Ya mungkin di luar daerah sini mungkin ada, cuma di sini mah alhamdulillah rukun. Terus untuk kayak kerja sama gitu ya contohnya dalam kerja bakti juga Bisa. iya dia juga Dalam. saling bersatu, saling sapa kan, nggak cuek-cuekan. Itu juga ya silaturahmi juga sih antar agama. Berarti landasannya ya karena hubul waton ya. Waton apa sih? Oh negara ya. Landasan cinta negara. Lalu nih pertanyaan tentang sila kedua, tentang kemanusiaan nih. Yang pertama, apakah di sini masih ada perlakuan semena-mena pada sesama manusia yang tidak sesuai harkat martabat sebagai makhluk Tuhan? Contohnya? Masih ada sih sekarang mah. Masih ya. Ya apalagi kayak kemarin-kemarin kita sering dengar tentang pembulian. Oh, iya, Itu kan apa ya, sifat yang menindas sifat kemanusiaan kan, nggak pantas ditiru oleh orang-orang. Apalagi anak kecil juga udah mulai berbicara kasar, Oh, iya, bener. saling bullying apa body shaming kan. Makanya itu ya sedih. Terus ya harus dibimbing lagi lah adik-adik kita ini untuk lebih mempunyai sifat-sifat yang baik gitu. Berarti sifat-sifat seperti itu ya masih ada ya, bahkan Iya. meningkat mungkin ya. Iya mungkin. Oh ya Allah. Lanjut nih. Apakah di sini masih ada perlakuan sara? Tahu kan sara? Kayak misalkan membeda-bedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kulit, dan lain-lain. Di Contohnya. sininya di mana? Di sini aja di sekitar Apa di sini. sini? Ya, ada gak? Di sini menurut saya sih masih ada aja. Ada aja yang apa ya? Ya mungkin tidak selalu terlihat lah, tapi mah ada aja. Ya kita nggak bisa bilang secara detailnya. Spesifik. Iya. Mungkin pokoknya masih ada gitu ya. Intinya masih ada. Di lingkungan apakah sudah terbina nih kehidupan kemanusiaan yang adil dan beradab, saling menghormati dan sikap tenggang rasa? Apakah sudah terbina sikap-sikap seperti itu? Contohnya juga. Syukurnya ya sepertinya sudah terbina. Ya sikap baik seperti itu kan ya bisa kita lihat lah di samping-samping kita, tetangga kita ya masih saling sapa. Itu juga udah sebagai bentuk bukti dari sikap tenggang rasa seperti itu kan. Ya
asalkan ya mungkin adalah sedikit rasa iri karena sesuatu, Iya. tapi itu nggak lama, cuma berselang berapa waktu ya udah pasti baikan lagi, dia kumpul-kumpul bareng lagi. Contohnya seperti apa tuh sikap tenggang rasa menghormati? Ya di dalam kayak rukun tetangga gini kan ada kerja bakti, itu juga ya sikap salah satu bentuk dari sikap tenggang rasa itu. Lalu pertanyaan tentang sila ketiga nih, persatuan Indonesia. Hmm. Menurut ente, apakah di lingkungan sini masih ada yang lebih mementingkan keselamatan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi? Adalah pastinya ya, kayak demo kemarin coba kita lihat ya, TNI sama polisi ya walaupun dia melaksanakan tugasnya untuk apa ya, menghalau para demonstran, tapi dia juga tetap mengayomi para demonstran, tetap membantu yang kesusahan. Ya itu juga salah satu bentuk dari persatuan kan. Enggak, wah ini demonstran harus diadili, yang enggak gitu juga. Ya apa yang orang-orang yang tertindas ya harus ditolong. Jadi seperti itu. Lalu apakah masyarakat di sini sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara? Sepertinya untuk saat ini sanggup. Sanggup. Ya bisa lihat dari kondisi sekarang corona, banyak yang menghibahkan hartanya untuk membantu orang-orang kecil kan, mulai dari memberikan sembako atau hal-hal lain lah yang berguna. Berarti corona juga salah satu Ya ini salah ya. satu bentuk untuk meningkatkan kesadaran bernegara. Lalu nih, kira-kira apa aja sih kegiatan dari masyarakat ini menggambarkan semangat cinta tanah air dan bangga sebagai bangsa Indonesia? Bangsa Indonesia. Iya. Yang pastinya saling mendukung satu sama lain. Kita juga tiap ulang tahun negara kita juga selalu 17 Agustus, itu juga salah satu bentuk untuk memeriahkan ya Indonesia ini, untuk selalu membuktikan bahwa Indonesia ini negara yang elok, negara yang pantas dikunjungi, atau negara yang bisa dibilang ya negara yang baik lah gitu. Ramah ya Ya, terutama bisa dibilang ramah. Ya kita harus satu sama lain juga saling menghormati, walaupun baru kenal ya bisa dibilang langsung ya pasti ramah lah, orang-orang luar negeri juga tahu itu. Makanya kita harus menjaga lah ke pemikiran orang luar negeri terhadap kita. Jangan sampai orang luar negeri memikir kita negara yang buruk, atau wah ini negara yang nggak sopan atau apa. Lalu contoh sikap dan kegiatan masyarakat di lingkungan ini menggambarkan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Ya itu juga udah sebenarnya sih udah tadi ke Paket ya. ya udah dibilang juga kan tadi. Ya mulai dari banyak ya intinya misal kalau kita mahasiswa kan banyak tuh mahasiswa dari daerah mana, kita juga wah ini dari daerah jauh kita deketin ya, tetap kita temenin, itu ya tetap apa ya, menjalin silaturahmi yang erat kan satu sama lain. Kita saling membantu orang-orang yang kurang ngerti, teman kita yang dari jauh ya, walaupun bukan sebangsa daerah kita ya tetap kita bina, enggak kita tinggalkan atau kita jauhi gitu. Nah ini masuk ke sila keempat ya, tentang kerakyatan atau demokrasi nih. Nah di sini masih ada gak yang orang yang bersikap egois atau memaksakan kehendak ke orang lain? Contohnya masih ada gak? Aneh sih masih ada. Masih ada. Masih ada. Ya banyak ya orang-orang yang apa ya, memaksakan kehendak orang lain. Ya kayak contohnya susah juga sih ya kalau dibilang juga contoh sih, tapi aneh yakin sih pasti masih ada, masih banyak lah yang dia peka terhadap pendiriannya, hingga apa inilah misalnya ada atasan, dia ingin menyuruh bawahannya untuk mengerjakan sesuatu. Nah habis itu yang bawahan ini udah benar, tiba-tiba atasan ganti. Nah itu kan dia kayak
apa ya, semaunya aja gitu. semaunya aja, nggak Tanpa ngomong. menghargai apa yang udah dibuat gitu loh. Apalagi dengan marah-marah, ini salah, padahal dia sendiri yang mengubah kan. Ya seharusnya lebih menghormati lah. Lalu apa saja kegiatan musyawarah nih di lingkungan sini dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama Musyawarah kayak gitu mah udah sering kita mah ya. dalam Ya, rangka rapat. misalkan. Misal rapat RT untuk pemilihan RT itu juga Oh, iya. kita kan rapat. Terus selain itu Selain itu rapat untuk penanggulangan corona Oh, ini. iya, corona. Oh, itu dirapat Itu dulu. dirapatin. Oh, dirapatin. Ini kira-kira para warga dapat bantuan dari mana, apa yang orang-orang yang mampu itu disalurkan dananya untuk orang-orang yang kurang mampu, didata semuanya. Itu kan butuh musyawarah yang sangat musyawarah yang baik lah gitu kan, satu sama lain. Berarti kegiatannya seperti itu ya contohnya. Penanggulangan corona juga ada musyawarahnya. Iya, 17-an itu pokoknya ada lah kan semuanya butuh kesepakatan. kesepakatannya. Lalu nih, pasti ada kan ya kegiatan musyawarah itu untuk mufakat namun tidak diliputi semangat kekeluargaan. Apakah ada kegiatan musyawarah tapi tidak didasari dengan semangat kekeluargaan? Musyawarah yang tidak didasari oleh semangat kekeluargaan. Kalau aneh sih Mungkin lebih terpaksa gitu loh, gue lah datang aja udah. ya, kalau gitu sih sebenarnya sih bukan terpaksa ya, mungkin dia nggak mau ngasih saran jadinya dia ikut-ikutan aja, sebenarnya jatuhnya bukan terpaksa. Jadinya kalau terpaksa sih kayaknya ya mungkin ada, cuma yang nggak minoritas lah gitu. Mungkin apa karena dia tidak tahu isi yang dimusyawarahin makanya dia Nah bisa jadi, atau dia merasa dirugikan atas kesepakatan itu, sedangkan yang lain enggak gitu. masih tentang ini nih, demokrasi sila keempat nih ya. Nih, gimana reaksi masyarakat jika ada masyarakat warganya nih yang tetap tidak mau terima dengan hasil keputusan musyawarahnya nih yang dilandasi dengan semangat kekeluargaan pastinya. Contoh kasusnya ada gak? Maksudnya yang nggak terima satu orang apa? Ya pokoknya pihak misalkan ada satu orang atau dua orang atau siapalah yang tidak terima sama keputusan. Pernah gak ada di sini? Pernah Pernah. aneh Dalam kasus apa? ya, namanya kan dalam keluarga aneh sering dengar orang tua ngomongkan gitu. Ya pernah dirapatin tuh dalam masalah apa ya? Yang banjir bukan? Bukan Yang buatnya nggak dibuka? Yang gara-gara yang gerbang nggak Oh, dibuka. gerbang. Oh, itu, gerbang pernah. itu dirapatin. Oh. Jadi kan ada beberapa orang yang punya mobil kan, ya namanya rawan maling kan, Iya. dia pengennya ditutup. Sedangkan yang lain kan yang subuh-subuh ingin cepat-cepat kerja malah masih tutup kan, itu ribet juga. Makanya ada beberapa orang yang nggak suka gitu. Ya paling cuma ngomong di belakang sih, gitu aja. Ya saling jadi gosip doang, gitu doang sih. Berarti ya cuma berani di belakang doang ya. Iya. Itu mah hal biasa sih ya. Iya. Mungkin harus lebih dikomunikasikan lagi kepada pihak RT-nya kalau bisa yang paling terkecil, gimana langkah yang tepat gitu. Apakah harus dibuat per jam, misalkan jam malam gitu ditutup jam berapa, ntar pagi jam berapa, ya kan semua orang punya kepentingan Iya, masing-masing. makanya itu. Ya gitu, pokoknya harus dimusyawarahin gitu. Lalu nih pertanyaan kelima sila tentang keadilan sosial. Pertanyaan pertama nih, apakah ada masyarakat yang suka melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum? Ya itu kayak kemarin demo sampai bakar halte Iya. atau yang merusak fasilitas umum, kan itu merugikan banget buat masyarakat, nggak bisa make, buat negara ganti berapa ratus juta, itu berapa halte kan, ya banyak lah, nggak cuma itu ya, kayak perusakan, kayak coret-coret tembok. Lanjut nih. Di sini, apakah di sini ada yang suka bergaya hidup mewah dan hidup boros? Contohnya. Hidup mewah dan hidup boros ada ya, orang-orang yang orang tingkat bertaraf atas itu kan, ya dia kadang suka pamer hartanya kan, itu masih ada kayak gitu.
tapi banyak yang cuma paling minoritas doang lah. Sisanya yang mayoritas ya rata-rata sederhana, walaupun dia punya banyak harta malah saling berbagi pada yang kurang harta gitu. Berarti masih ada ya orang-orang yang Ya, masih ada. mewah gitu ya. Lalu pertanyaan selanjutnya nih, apakah di sini masih ada perbuatan yang mencerminkan semangat kekeluargaan dan gotong royong? Kegiatannya Iya. ya banyak kegiatan mah yang semangat dan gotong ya, mulai dari kerja bakti, terus apa ya, selain kerja bakti itu apa lagi ya? Udah. Semuanya aja Ya udah. tahunya cuma kerja bakti sih kayaknya. Oh itu ya. Ya sebenarnya masih banyak ya, masih banyak sih. Tapi itu dijelas ya itu Iya. mencerminkan sifat kekeluargaan dan gotong royong, udah itu fix itu. Udah lanjut ya. Lalu apakah di sini masih ada perbuatan bukan salah soal maaf ya. Apakah masyarakat di sini suka bekerja keras untuk mewujudkan kemajuan yang merata? Kemajuan yang merata. Iya, paham kan? Jadi maksudnya itu dia berkorban buat semua orang gitu lah. Bekerja buat kemaslahatan. Oh, ya masih ada orang-orang yang rela mencurahkan waktunya sama hartanya untuk menyerahkan apa sih? Untuk kemaslahatan. Oh ya, untuk kemaslahatan masyarakat sekitar. Ya masih ada, masih banyak bahkan kan Contohnya seperti apa kegiatan apa gitu? kegiatannya, seperti kegiatan di sekitar rumahnya nih ada Jumat Berkah. Jadinya tuh Jumat Berkah. ya Jumat Berkah tuh dia kalau di masjid dia menyiapkan makanan untuk dibagikan ke orang-orang. Terus ada juga yang menyiapkan banyak sembako dengan harga murah. Oh Ya gitu, seperti itu. itu dananya dari dia pribadi. Ya dananya kemungkinan besar ya dari dia pribadi, dari orang yang atau dari kumpulan-kumpulan orang yang mampu lah. Berarti masih ada ya sikap Ya, banyak. seperti itulah. Terima kasih ya Ham ya atas kesediaan waktunya dalam wawancara Ya. kali ini dengan tema Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia ini. Terima kasih banyak ya. Ya, Oh ya, sama-sama. mau izin juga nih, ntar videonya mau diupload Oh di iya, YouTube silakan ya. silakan. Oke. Nah, itu adalah hasil perbincangan dari teman saya Ilham Fitriansyah. Jadi ini udah nggak ada orang yang udah pergi ya. Jadi inti dari pembicaraan ini bahwa Pancasila sekarang ini sudah mulai memudar nilai-nilainya di kehidupan kebangsaan Indonesia ini. Sebagai mahasiswa, pihak-pihak yang berilmu tentunya ini merupakan PR bagi kita semua sih sebenarnya. Bagaimana caranya untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila ini di kehidupan berbangsa Indonesia. Karena kita ketahui, jika kita hidup tanpa ideologi, maka Indonesia tidak memiliki arah tujuan dan akan terombang-ambing dalam globalisasi di era ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mungkin itu saja hasil dari wawancara saya dan teman saya ini. Mohon maaf sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.